jamaah sholat isya yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan kesehatan, kelapangan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat sehat dan kelapangan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengoptimalkan akhir daripada Ramadan ini. Semoga ikhtiar, usaha, harapan, doa-doa kita untuk bisa mencapai malam yang teragung ini, semoga Allah kabulkan. Dan semoga Allah menempatkan kita dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, berawal dari pertanyaan Ummul Mukminin Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat Ummul Mukminin, ya Rasulullah, in alimtu lailatal qadar ma aqulu fiha. Ya. Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau sallallahu, ya Rasulullah, kalau nanti saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kalau saya melalui malam Lailatul Qadar, itu kira-kira apa yang harus saya baca? Pertanyaan ini mengandung sebuah rahasia indah. Kenapa beliau menanyakan hal itu? Karena ini adalah malam teristimewa, malam teragung. Allah menghargai malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Khairun, bukan mithl. Ya. Allah menghargai satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sejajar, bukan sederajat, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itulah Rasulullah menangkap ya, dan menerima harga yang begitu mahal dalam Lailatul Qadar itu dengan mengencangkan sarung beliau. Ini ada dua isyarat yang menunjukkan bahwa sangat amat serius Nabi di dalam melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar ini. Kenapa? Ini istimewa. Itu Rasul dan para sahabatnya. Kula panjenengan ini kira-kira menghargai Lailatul Qadar itu kita hargai berapa? Jadi jenengan kalian itu serius atau tidak, itu tergantung kita hargai berapa Lailatul Qadar. Kuncinya pada itu. Kalau panjenengan dengan saya menghargai seperti yang dihargai oleh Allah, kita nggak mau kehilangan malam Lailatul Qadar. Tidak akan kita manfaatkan kecuali dengan sesuatu yang sangat dahsyat. Nah, akhirnya apa? Nabi ngajari kepada istri tercintanya ini doa yang istimewa. Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa terbaik. Dulu kita sebelum belajar Pak, itu membayangkan malam paling istimewa, doanya kok cuma begini, kok nek ini cok. Makanya kadang-kadang ada ini Ustaz, selain itu ada nggak doa yang terbaik? Ada nggak yang lebih baik dari doa itu? Itu kayaknya kurang puas dengan doa itu. Gitu? Ini doa terbaik Pak, makanya malam ini kita angkat apa? Mutiara agung yang ada di dalam doa Lailatul Qadar. Sejauh mana dahsyatnya doa ini? Mari kita simak
kita nukilkan dari makalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, dan dinukilkan dari penjelasan Imam Al-Qurtubi untuk mengungkapkan dahsyatnya doa ini. Ya. Doa ini kalau menurut kita ini hebat apa simpel? Simpel dan hebat. Simpel dan hebat. Kok nek ini toh? Cuma jalur sepuluh toh ya. Apa gak yang lebih hebat? Ini kuncinya. Oleh karena itu di antara kehebatan doa Lailatul Qadar apa di antaranya mutiara agungnya. Yang pertama, hadza doa yadullu ala ahammiyatil istighfar. Doa ini menunjukkan tentang apa? Tentang pentingnya istighfar dalam pandangan Allah. Istighfar itu sangat amat dahsyat. Sehingga inilah kenapa Nabi nggak minta yang lain. Nabi nggak minta tentang harta yang melimpah, enggak. Nabi nggak minta tentang materi, enggak. Tapi Nabi minta dosanya agar dimaafkan oleh Allah. Ini tentang dahsyatnya istighfar, hebatnya istighfar. Kenapa demikian? Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar An-Samkiti menjelaskan, apabila Allah mengampuni dosa-dosa kita, jadi kan dosa-dosa kurang biasanya ini mesti sepuluh kabeh kalau Allah. Ya, kesalahan-kesalahan kita sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Apa kata beliau? Maka semua urusan, semua perkara, baik itu dunia maupun perkara akhirat, itu akan selesai. Coba. Sehingga nggak ada polemik-polemiknya, problem-problemnya nggak ada, hilang semuanya, Pak. Bersama dengan terampuninya dosa, adab disingkirkan Allah, kemurkaan dijauhkan oleh Allah. Kenapa? Ampunan telah turun. Lalu beliau mengungkapkan, kenapa kok bisa demikian? Sebab kullul masail, semua masalah, semua problem, semua musibah, semua bala itu disebabkan karena dosa. Semua masalah kita, semua problem yang kita hadapi itu disebabkan karena dosa. Cuma kadang-kadang kita kan gak rumongso nek kakean dosa. Mari kita simak pengakuan para ulama, pernyataan para ulama. Ya. Pertama kita simak nasihat Imam Ibnu Sirin, seorang ulama hadis. Dinukil di dalam kitab Ad-Da'wah wa Dawah. Ya. Lamma raqibahu da'in ihtamma lidzalik. Disebutkan dalam riwayat, pada saat Imam Ibnu Sirin dililit oleh hutang piutang, sehingga beliau merasa galau dan menderita dengan lilitan hutang itu. Gak kelar-kelar, Pak. Usaha buntu jalan yang ditempuh. Apa kata beliau? Faqala, beliau mengatakan, inni la'arifu hadzal gham, sungguh aku telah menemukan jawaban, aku telah menemukan rahasianya. Kenapa aku ditimpa oleh Allah kedukaan dengan lilitan hutang sehingga kelar-kelar ini? Kenapa? Bidan bin itu ternyata karena satu dosa asabtuhu yang telah aku lakukan mundu arba'ina sana, 40 tahun yang lalu. Ya, 40 tahun sing kepungkur kula sampeyan nglakoni dosa ora. Lali, kata
Keiling. 40 tahun yang lalu kita punya dosa enggak? Lupa. Dulu. Ini akibatnya. Jadi dosa itu bisa jadi langsung, bisa jadi menunggu berapa tahun dulu baru Allah timpakan kesulitan-kesulitan. Dosa, kuncinya dosa. Nah, yang menarik lagi perkataan yang kedua Imam Fudail bin Iyad. Apa kata beliau? Inilah asallah. Sungguh aku telah pernah berbuat maksiat kepada Allah. Nah, disebabkan maksiat yang aku lakukan ini, apa kata beliau? Fa'aradhalika fi khuluqi dabbati wa mro'ati. Akibat dosa yang aku lakukan itu merubah karakter binatang piaraanku dan karakter istriku. Jadi gara-gara dosa itu tingkah laku orang-orang di sekitar kita berubah. Anak mungkin bisa menjadi malelo. Pernah kira-kira anak itu durhaka dihubungkan dengan dosanya? Pernah Pak? Orang pernah. Istri tiba-tiba mungkin aku sudah selingkuh, satu misal. Pernah dihubungkan dengan dosanya? Tidak pernah. Atau istri nggak kena dikandani. Pertama ini, ya ini pelajaran yang pertama. Jadi semua masalah itu sumbernya dari dosa. Kita cek, iblis diusir dari kerajaan langit, kenapa? Kenapa Pak? Nabi Adam dikeluarkan dari surga, kenapa? Kaumnya Nabi Nuh direndam, kenapa? Kaumnya Nabi Nuh dijungkir balikkan, ditenggelamkan, dibenamkan dalam bumi, kenapa? Dosa. Maka untuk membebaskan ini semua kita butuh apa? Ampunan Allah. Maka ini doa kebutuhan yang paling besar dalam hidup. Itu satu. Yang kedua, ya, mutiara agung di dalam doa ini adalah li'arif nafsi. Doa Lailatul Qadar itu mengajarkan kepada kita supaya tiap orang itu tahu diri. Ya. Tahu diri. Apa yang perlu kita ketahui dari diri kita ini? Kita banyak kesalahan, Pak, yang kita lakukan kepada Allah maupun kepada manusia. Cek pertama. Apa dosa yang kita lakukan? Belum melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah. Yuk tanya, apa semua perintah sudah kita jalankan? Dalam? Apa semua perintah Allah sudah kita jalankan? Akeh sing ndi? Akeh sing wis apa sing durung? Ini meneng-menengan. Ayo. Lo jujur mawon. Perintah-perintah Allah itu kata sing mboten dilakoni. Jamaah itu berapa ribu kaum muslimin meninggalkan sholat jamaah. Rumangsa dosa? Rumangsa dosa? Orang. Mencari ilmu berapa ribu kaum muslimin enggak mencari ilmu. Rumangsa dosa? Orang. Coba. Ini dosa pertama, belum melaksanakan semua perintah Allah. Yang kedua, sudah dijalankan tapi belum optimal. Sholat sampun optimal dereng. Sholat itu amalan apa Pak? Amalan lisan, amalan badan, apa amalan hati? Sholat. Dalam sholat itu amalan lisan, amalan perbuatan, apa amalan hati? Semua. Gitu? Tapi kenyataannya amalan berapa? 2. Moco mbek perbuatan hati nyuta orang tuh main sholat kok. Banyak sholat tuh mikir nopo?
macam-macam iki Ramayana, Mau niki Rioyoan. Ayo dipikir, hati kita nggak jarang ikut sholat. Bahkan ada yang sholat itu ngapunten na'udzubillah min syaitanir rajim. Syukur-syukuran Pak, angger sholat. Nah, nek dilakoni tidak sepenuh hati. Wis kan iki ngeten. Mari bapak nyuruh istri membuatkan wedang anget. Istri bekerja membuatkan wedang anget tapi tidak dengan sepenuh hati. Kan ketok to, Pak. Delok wajahe kan ketara nek wong rido kali mboten iku lak ketara. Nggih mboten? Nggih. Langsung nggih. Ayo wis tak takon jujur-jujuran. Nek jenengan ngongkon wong wedok, ngongkon bojo untuk membuatkan sesuatu dan istri ngerjakan dengan tidak sepenuh hati, enak digawe nopo ora? Ayo. Enak digawe nopo ora? Wis nek gak wis gak usah tak lagi. Kan ngono Pak. Sampe kok dijawab tuh wong wedok. Ternyata jenengan ini tipe-tipe suami yang tawaduk kepada istri. Ini bahasa fikih Pak. Ayo coba takon. Atau Anda mengundang seorang pekerja di rumah, tukang, ngerjakan sesuka hatinya, enak dikerjakan apa enggak? Dalam jenengan hargai, jenengan kasih prestasi, ngerjakno sak geleme dhewe niku. Ibu-ibu sakit greges, sakit perut, minta suami nganterin ke dokter, tidak dengan sepenuh, berangkat tapi nggak sepenuh hati. Ciri-ciri ini nopo, diuncal nopo. Ini pengalaman pribadi. Ayo Pak, nek jenengan ngantarkan istri ke dokter dalam keadaan tidak sepenuh hati, rasanya kerasa mboten Bu? Bu, ojo wedi. Jawab. Enak diantar apa enggak? Wis ya. Nek jenengan pegel gak usah diantar. Iki nek sampeyan calon ini. Aku tutup kono nazar. Pak, Ibu, kita renungkan sejenak. Kalau kita kerja untuk manusia dan kita minta kerja orang supaya mengerjakan satu untuk kita, tidak dikerjakan dengan sepenuh hati, lebih baik nggak usah dikerjakan. Leres? Kenapa? Hasilnya mesti nggak bagus. Dan ternyata kita berpuluh-puluh tahun mengamalkan seperti sholat, sudah serius kita ngerjakan untuk Allah. Berpuluh-puluh tahun kata Allah, wis gak usah mending itu bagus. Kenapa? Coba kerjakan tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan tumak nina, bacaannya nggak tumak nina, gerakannya nggak tumak nina. Kira-kira pripun? Hasilnya ini belum pripun. Ini dosa kita yang kedua. Yang ketiga yaitu dosa dengan melanggar larangan-larangan Allah. Wonten boten larangan Allah yang kita tabrak? Wonten apa boten? Bukankah itu dosa? Kok sik kendel? Apa gak wedi karo siksa? Apa nantang neraka? Ini dosa kita. Itu dosa yang ketiga. Yang keempat, dosa-dosa kepada manusia. Apa itu? Sudah optimal kita berbuat baik sama orang tua kita? Sudah tahu keadaan kerabat-kerabat kita yang tidak punya, pernah datang ke rumahnya kita? Bukankah itu kedzaliman? Bukankah itu sebuah kejahatan? Ini 4 macam dosa. Kita dikumpas mana? Lu yakin mana Pak? Ini sudah cukup buat kita ini. Inilah yang kemudian mendatangkan doa tersebut, supaya kita tahu diri bahwa kita banyak dosa. Sehingga ini rumongso banyak dosa itu menghasilkan sifat tawadhu. Nomor kali gak gampang remehkan orang lain. Itu hasilnya. Pun itu agung yang ketiga. Yang ketiga, di dalam doa Lailatul Qadar, ya, itu adanya
perasaan butuhnya hamba kepada Allah. Makanya jangan lihat di ujung doa, fa'fu anni, fa'fu anni. Apa itu, Pak? Ya Allah, maafkanlah aku. Ya, maafkan, kita butuh dimaafkan. Maka jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan. Datang ke masjid ini sebagai orang yang butuh. Kalau Bapak bertamu ke rumah orang yang Anda tidak berposisi butuh dengan sebagai orang yang butuh, beda apa enggak? Beda apa enggak? Kita datang ke rumah orang sebagai orang yang butuh dengan orang yang tidak butuh, beda apa enggak? Beda. Ada sebuah harapan. Gitu. Ada sebuah harapan. Makanya ketika ibadah dibangun di atas harapan, itu menjadi rohnya ibadah. Ibadah itu ada rohnya. Iso ngrasakno nikmate ibadah. Lezatnya sujud, lezatnya ruku. Kenapa? Karena kita butuh. Makanya bahasa guyonan saya, ini sering saya pakai guyonan sama ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu kalau masak untuk suami dengan masak untuk lomba itu beda. Gimana? Gawe tumpeng, gawe sego buat makan untuk suami, buat nasi untuk lomba tingkat kabupaten beda. Nggih. Nek kanggo suami nek kanggo lomba diapa nih? Dihias. Wis gak usah tuh nasi goreng untuk suami. Iku nasi goreng mawut tenan. Kalau untuk lomba, masya Allah, telur itu dihias, telur itu tomat di apa? Dilukis, diinjek-injek ke timun, sawi itu ditotok, indah gitu. Lalu tangguh sampai kan dincek. Timunnya nggak dihiasi, dikeletak. Wong jangan kalau kayak sampai dihiasi. Kenapa kok beda? Karena waktu lomba itu ada yang diharapkan sebuah penilaian dan penghargaan. Nek panjenengan itu membuat sebuah karya ingin dihargai, apa yang Anda lakukan? Dalam Pak, kalau jenengan membuat sebuah karya, ingin hasil karyaku dihargai, apa yang Anda lakukan? Kalau kita ingin sholat kita dihargai oleh Allah, apa yang kita lakukan? Pernahkah kita tampilkan rukuk terbaik? Pernahkah kita persembahkan sujud terbaik? Pernahkah kita tampilkan bacaan terbaik? Ya Allah, aku ingin menampilkan terbaikku agar Kau memberikan penilaian kepada bacaan. Makanya besok ngerasa mau kelambat sampai sholat puluhan tahun orang kerasa sholat. Karena tidak ada harapan yang kita harapkan kepada Allah. Mungkin itu rasanya kita nggak butuh penilaian dari Allah. Kalau butuh, yakin demi Allah. Setiap gerak kita ada sebuah harapan yang besar. Ini yang ketiga. Itu terkandung di dalam doa Lailatul Qadar. Yang keempat, yang terakhir, kalau kita selami, kita resapi doa di dalam Lailatul Qadar itu, maka setiap orang akan berusaha membersihkan hatinya dari kebencian, dari permusuhan, dari hasad. Tidak mungkin kita biarkan. Kenapa? Jangan lihat, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Engkau mencintai setiap orang yang punya sifat pemaaf. Maafkanlah aku. Perhatikan, simak. Bagaimana panjenengan dengan saya minta agar Allah memaafkan kita, namun panjenengan dengan saya nggak mau memaafkan orang lain. Guyon apa piye turun ini? Pertanyaannya sekarang Pak, hari ini barangkali di hati-hati panjenengan ada kebencian, mau nggak memaafkan orang yang Anda benci? Kalau enggak, kenapa Anda baca doa?
baca doa. Anda ingin dimaafkan oleh Allah, tapi aku nggak mau memaafkan orang lain, sampai kita gelang apa ingin doa. Sangat dipahami. Sehingga ini ketemu dengan sifat orang yang bertakwa, terbentuknya karakter takwa. La'allakum tattaqun. Siapa orang bertakwa itu? Al-Imran menjawab, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Pemaaf merupakan sifat orang yang bertakwa. Sehingga nek panjenengan serius di dalam berdoa ini, hari ini, malam ini kita bebas dari kebencian dari orang lain. Kalau hari ini kita gitu berdoa, bahkan itikaf sampai meremelek, tapi kita dendam, kita benci, kita permusuhan, kita bermain-main dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan sebuah dosa yang sangat besar. Kita belum bisa mengambil manfaat dan dasarnya Lailatul Qadar. Pemaaf, kata Imam Ibnu Qayyim, merupakan sedekah tertinggi. Memberi maaf kepada orang lain itu kedermawanan yang merupakan sifat-sifat orang-orang yang berjiwa besar. Semoga 4 poin mutiara agung yang ada di dalam doa Lailatul Qadar bisa kita resapi, bisa kita nikmati, dan semoga Allah anugerahkan kepada kita jiwa-jiwa orang yang bertakwa. Demikian kajian ini, nasihat yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan